Selamat malam Pak Eko dan teman-teman semuanya. Saya Emanuela Della Rosa dari kelas 10B nomor absen 13. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah berdirinya Kerajaan Kahuripan yang berada di Jawa Timur. Nah, lokasi pusat pemerintahan Kerajaan Kahuripan diperkirakan berada di wilayah Sidoarjo atau dekat Surabaya, Jawa Timur. Berdirinya Kahuripan sebagai sebuah kerajaan tidak terlepas dari berbagai faktor yang terjadi di sekitar abad ke-10 Masehi. Nah, pemimpin masyhur kerajaan Kahuripan adalah Airlangga yang merupakan pendiri sekaligus raja terakhir sebelum kerajaan Kahuripan terbelah. Nah, Kahuripan sendiri adalah sebuah kerajaan di Jawa Timur yang didirikan oleh Airlangga pada tahun 1009. Kerajaan ini dibangun sebagai kelanjutan dari Kerajaan Medang yang runtuh pada tahun 1006. Airlangga adalah pendiri Kahuripan yang memerintah dari tahun 1009 sampai 1042 dengan gelar Abhiseka Sri Maharaja Rakai Halu Sri Dharmawangsa Airlangga Ananta Wikramoto Gadewa. Nah, menurut Ageng Pangestu Rama, nama Kerajaan Medang diubah oleh Airlangga menjadi Kerajaan Kahuripan. Kata Kahuripan berasal dari kata urip yang berarti hidup. Kahuripan berarti kehidupan yang setara dengan Kerajaan Amarta milik Pandawa. Airlangga sendiri adalah putra dari pasangan Dharma Udayana Warmaewa dengan Mahendradatta Gunapriya Dharma Putri. Ia lahir di Bali tahun 922 Saka atau 1000 Masehi. Nama Airlangga sendiri berarti air yang melompat. Waktu itu Medang menjadi kerajaan yang cukup kuat, bahkan mengadakan penaklukan di Bali. Lalu Airlangga sendiri memiliki dua adik, yaitu Marakata dan anak Wongso. Dalam berbagai prasasti yang dikeluarkannya, Airlangga mengakui sebagai keturunan dari Mpu Sindok dari Kerajaan Medang Mataram di Jawa Tengah. Nah, setelah dewasa, Airlangga diambil menantu oleh Sri Dharmawangsa Teguh. Ketika perkawinan Airlangga berlangsung, tiba-tiba kerajaannya diserang oleh musuh. Para pembesar negara dan raja banyak yang gugur. Airlangga bersama pembantunya Narotama melarikan diri ke puncak gunung untuk memohon perlindungan kepada para petapa. Ketika itu, Airlangga berusia 16 tahun dan mulai menjalani hidup sebagai petapa. Nah, salah satu bukti petilasan Airlangga sewaktu dalam pelarian dapat dijumpai di Sendang Made Kutu, Jombang, Jawa Timur. Setelah 3 tahun hidup di hutan, tepatnya pada 1009, Airlangga didatangi utusan rakyat yang meminta supaya membangun kembali Kerajaan Medang. Mengingat kota Watan sudah hancur, maka Airlangga pun membangun ibu kota baru bernama Watanmas di dekat Gunung Penanggungan. Ketika Airlangga naik tahta pada 1009 itu, wilayah kerajaannya hanya meliputi daerah Sidoarjo dan Pasuruan. Karena sepeninggalan Dharmawangsa Teguh, banyak daerah bawahan yang melepaskan diri. Baru setelah kerajaan Sriwijaya dikalahkan oleh Rajendra Colodewa, Raja Kolam Mandala dari India pada tahun 1023 Masehi, Airlangga merasa leluasa untuk membangun kembali kejayaan Wangsa Isyana dengan menaklukkan Pulau Jawa. Nah, itu adalah latar belakang berdirinya Kerajaan Kahuripan. Sekarang kita lanjut ke
masa kejayaan Kerajaan Kahuripan. Nah, Kerajaan Kahuripan itu mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Raja Airlangga yang merupakan cucu dari Mpu Sindok. Airlangga dikenal sebagai salah satu raja terbesar di Jawa Timur. Ia berhasil memperluas wilayah kerajaannya melalui diplomasi dan peperangan yang bijaksana. Selain keberhasilannya dalam bidang politik dan militer, Airlangga juga terkenal karena upayanya yang memajukan bidang kebudayaan dan keagamaan. Di bawah pemerintahan Airlangga, Kerajaan Kahuripan mencapai tingkat kemakmuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kerajaan seperti Kahuripan yang sekarang disebut Kediri menjadi pusat perdagangan yang ramai. Sementara seni dan sastra berkembang pesat di seluruh wilayah kerajaan. Nah, di masa kejayaan Airlangga itu yang pertama membangun Sriwijaya Asrama pada tahun 1036. Yang kedua, membangun Bendungan Waringin Sapto pada tahun 1037 untuk mencegah banjir musiman. Yang ketiga, memperbaiki pelabuhan Hujung Galuh yang letaknya di muara Kalibrantas yang dekat Surabaya sekarang. Yang keempat, membangun jalan-jalan yang menghubungkan daerah pesisir ke pusat kerajaan Kahuripan. Yang kelima, meresmikan pertapaan Gunung Puncangan pada tahun 1041. Yang keenam, memindahkan ibu kota dari Kahuripan ke Daha. Lalu, saat keruntuhan Kerajaan Kahuripan, itu karena yang pertama penolakan Putri Mahkota, yang kedua pembagian kerajaan, yang ketiga berturun tahtanya Airlangga. Nah, runtuhnya Kerajaan Kahuripan disebabkan karena sang Putri Mahkota, Dyah Sanggra Mawijaya, menolak menggantikan Airlangga sebagai Raja Kahuripan. Berdasarkan Prasasti Cane 1021 dan Prasasti Turun Hyang 1035, alasan Putri Mahkota menolak dinobatkan sebagai pemimpin karena ia memilih hidup sebagai petapa daripada memimpin kerajaan. Nah, kan Raja Airlangga kan memiliki 3 anak. Lalu Airlangga tersebut memutuskan untuk membagi kekuasaannya kepada para 2 putranya itu, yakni Kerajaan Jenggala yang diserahkan pada Raden Jayenggrono dan Kerajaan Panjalu yang diserahkan oleh Raden Jayanagara. Pembagian kekuasaan ini dilakukan untuk menghindari terjadinya perang saudara di antara keduanya. Berdirinya kedua kerajaan tersebut menandakan akhir dari pemerintahan dan sejarah dari Kerajaan Kahuripan. Nah, jadi pembagian kerajaannya itu ada di slide pertama. Nah, ini bagian wilayah Kerajaan Jenggala dan ini Kerajaan Panjalu. Maaf sempat terhenti. Jadi kali ini saya akan menunjukkan bukti peninggalan Kerajaan Kahuripan. Yang pertama, ada Candi Belahan. Yang kedua, ada Candi Semar Jalatunda.
Yang ketiga, ada prasasti Pucangan. Prasasti ini merupakan peninggalan dari Raja Airlangga yang dibuat pada tahun 1042 Masehi. Lalu ada prasasti Pamuatan. Lalu ada prasasti Cane. Ini merupakan piagam hadiah dari Raja Airlangga kepada kepala kota Madya Cane. Lalu ada prasasti baru. Prasasti ini merupakan piagam hadiah dari Raja Airlangga kepada kepala kota Madya baru. Lalu ada prasasti Terep. Prasasti ini dikeluarkan pada 1032 oleh Raja Airlangga. Prasasti Terep menceritakan bahwa raja telah memberikan anugerah kepada Rakai Pangjakadyah Tumambong berkat jasanya saat raja menyingkir dari Watan Mas ke Patakan. Lalu ada Kitab Arjuna Wiwaha. Di bawah pemerintahan Raja Airlangga, seni sastra turut berkembang, seperti yang saya jelaskan tadi. Sebab Airlangga juga menggemari seni sastra. Ia meminta Mpu Kanwa, pujangga kerajaan, untuk menyusun Kitab Arjuna Wiwaha yang diadaptasi dari epik Mahabharata. Nah, ini adalah daftar pustaka yang saya ambil untuk menjadikan PPT ini. Yang pertama ada Kauripan, saya mengambil 2 website. Lalu ada Jawa News, Sejarah Budaya Nusantara, E1, dan Romade Kade. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.